Puji-pujian ada dua ya, dari paduan suara Patmos, dari Jatiwaringin dan paduan suara PKB Jemaat Galaksi. Ya, ada tiga ya. Ya, jadi ada tiga, ada tambahan duet dari keluarga akan menyatakan juga ungkapan sukacita, ungkapan syukur dalam ibadah ini. Ada duet dari keluarga. Baik Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita pada siang hari ini. Kita akan menghadap Tuhan dalam ibadah syukur keluarga Bapak Antoni Tulak atas segala kasih dan berkat Tuhan. Bapak Dr. Antoni Tulak dan Ibu Dayanti Manapa boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam keluarga dan dalam pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini usia pernikahan sudah mencapai 25 tahun. Karena itu kita semua melihat dan merasakan berkat dan kasih Tuhan yang dialami dan diterima oleh keluarga, dan Dia mengundang kita semua, keluarga, seluruh rumpun keluarga dan jemaat yang dikasih Tuhan untuk hadir merasakan sukacita bersama keluarga Bapak Dr. Antoni Tulak. Karena itu atas nama majelis dan keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kepercayaan diberikan oleh majelis untuk merayakan ibadah sukacita pada siang hari ini. Adapun kita akan melalui bersama rangkaian acara kita yang pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua akan diisi oleh ibadah pelayan firman Bapak Pendeta Taruk Bani. Kemudian dalam ibadah ada duet dan ada paduan suara dari PKB dan Jatiwaringin. Kemudian yang ketiga ada perayaan atau selebrasi akan dilakukan oleh keluarga yang berbahagia. Kemudian terakhir Ramatama. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, keluarga yang berbahagia, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak, kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kita saat ini. Mari kita teduh sejenak dan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta dan majelis pendamping Bapak Anto Bara. Mari kita teduh sejenak. Baik, segenap keluarga Pak Antoni Tulak, Bapak Ibu sekalian dan segenap warga jemaat yang boleh bersama-sama untuk beribadah hari ini. Mari kita mulai ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Besar Anugerahmu, kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Berdiri
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silahkan duduk. Ya, kita masuk ke ungkapan hati dari keluarga. Antoni Tulak, mungkin ke depan, Pak. Bersama dengan Pak Pendeta dan Majelis. Multimedia, oh ya, multimedia tolong ada video ya, bisa diputarkan. If I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The nights will seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt. Kasih dan berkat Tuhan kepada kami. Pak Dokter Tabe, selama 25 tahun bersama dengan Ibu, apa yang mau Pak Dokter bisa katakan tentang campur tangan Tuhan dalam hidup ini? Terima kasih. Saya menyapa para tamu dulu. Kurang la komentu para undangan seluruh yang hadir. Ini suatu respek yang luar biasa meringankan kaki langkah untuk hadir. Terima kasih. Respek terhadap kasih Tuhan dalam keluarga kami itu luar biasa, ya. Ibaratnya seperti pokok anggur, ya. Kalau kita tidak melekat di dalam situ, ranting atau cabang tidak akan berbuah. Dan itulah yang menjadi inti bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa campur tangan Kristus dalam kehidupan kami, tidak mungkin bisa berlangsung seperti ini. Kehidupan pertama yang paling luar biasa, ya bagaimana saya dikasih tanggung jawab untuk memimpin Satgas Covid di Kota Bekasi, dan itu bisa selesai dengan baik dari pemerintah. Itulah yang luar biasa yang saya syukuri. Kami sakit, semua ini pernah kena, gitu ya. Tapi diselamatkan. Itu campur tangan Tuhan, karena melekat.
Tuhan menggenggam tangan kami dengan erat dan membawa kepada kemenangan. Itu campur tangan Tuhan tidak pernah turut sedikit pun. Ya, amin. Iya, Pak Dokter, Bapak Nando, Mama Nando, selamat siang. Pertama, kami menyampaikan selamat berbahagia merayakan 25 tahun. Itu waktu yang tidak singkat dan tentu dalam perjalanan kehidupan keluarga ada banyak suka duka yang dialami. Mungkin yang paling spesifik barangkali yang dalam kehidupan sehari-hari yang dialami sehingga itu tidak terlupakan bagi Bapak Nando, Pak Nando. Silakan, Pak. Ya, Mama Nando kali ya yang ini ya. Apa ini? Iya. Kan anak-anak. Ya. Nanti kalau saya yang ini, wah Papa anak mana gitu ya. Aduh. Terima kasih. Yang benar-benar dalam keluarga kami yang kami lakukan karena bertumbuh terus ya, bertumbuh dan bertumbuh. Tidak mungkin di dalam keluarga itu tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi dengan kita tiap hari, tiap malam, karena kalau pagi nggak mungkin, karena udah membaur kemana-mana, sudah pergi dengan tugasnya masing-masing. Jadi kami pakai sebelum tidur, kami kumpul bersama, baca Alkitab, sharing, atau bahkan ada masalah apa. Nah itu yang kami lakukan tiap hari. Untuk selalu bertumbuh dan bertumbuh. Ya namanya masalah pasti ada. Ribut sama Bapak Nando juga jangan kalian lihat ya, kami mesra dilihatin kayaknya nggak ada masalah, bohong. Nggak juga. Ribut juga iya kan Pak? Ya ribut. Tapi ributnya itu nggak boleh lewat hari. Hari itu harus selesai. Karena kalau ributnya sampai besok, buyar semuanya. Gitu, musuhannya benar. Ini juga yang kami ajarkan sama anak-anak. Nah, jadi kalau mereka juga ini dibilang kayaknya kalem-kalem aja ya, enggak juga, ribut juga. Cuma kalau misalnya udah saling egonya sudah ini, kita ini kan baikan di depan kami. Sama juga sama anak-anak. Kalau kami ribut, sebelum mulai harus baikan dulu. Jadi kita harus baikan dulu baru bisa mulai kebaktian seperti itu. Ya. Dan juga yang saya bersyukur, Papa Nando itu tidak pernah dan tidak akan pernah ya Pak ya. Setiap hari itu dia ada saat teduhnya sebelum berangkat. Dan biasanya saya masih tidur, dia udah pergi ke ada kamar sendiri, kamar khususnya sendiri untuk bersekutu sama Tuhan. Nah itu yang saya anukan ya, oh ternyata suami saya masih takut sama Tuhan nggak. Jadi kalau dia mau nakal-nakal di luar kayaknya nggak mungkin, gitu loh, ya. Karena juga kalau dia pulang selalu saya cek rambutnya, oh masih utuh, gitu. Wanginya juga masih, gitu ya. Jadi udah tahu khasnya dia baunya kayak gimana. Jadi enggak lah, jauh-jauh. Kalau orang sudah di dalam Tuhan, ya. Mudah-mudahan dan memang jadi ini kan, dan saya yakini dan saya juga nggak takut dia kemana-mana gitu loh, bahwa dia juga takut akan Tuhan, begitu Pak Hendra. Atau mau tahu pertemuan saya sama dia? Ya, ini untuk anak-anak Nando dan adik-adiknya. Seperti apa sih sebenarnya Bapak dan Mama itu di kepala Nando, di mata Nando, dan di hati Nando bersama adik-adiknya? Seperti apa sih Bapak sebenarnya itu? Karena Bapak dan Mama itu orang sibuk kan, lalu tinggal. Tapi bagi Nando, seperti apa sih sebenarnya? Lebih khusus, anugerah Tuhan ini seperti apa di Nando dan adik-adiknya? Itu ya. Silakan. Ya, menurut saya Bapak dan Mama adalah sosok yang tegas, tapi penyayang. Dan seperti lagu tadi, ya, nothing's gonna change my love
for my parents gitu. Karena sedikit cerita bahwa kemarin Bapak sempat ada penyakit dan itu yang buat saya terharu juga. Bapak dan Mama masih ada di sini sama-sama. Karena mau sedewasa apapun kami tetap butuh mereka sih. Itu aja sih, Mas, nggak tahu lagi. Terus terang, kemarin waktu sempat Papa Nando sakit, saya bilang sama Papa Nando sama Anu, saya belum siap. Jadi kami cuma minta sama Tuhan, terserah Tuhan mau ambil apa kami silakan, tapi jangan papa saya, suami saya, karena kami masih butuh dia. Luar biasa, Tuhan mendengar semua doa kami. Ya sekarang Papa Nando udah sehat. Semoga sehat selalu ya, sampai melihat anak-anaknya berumah tangga. Itu harapan kami. Ya kalau memang kami tidak ada nggak ada doa, mungkin kami akan ini lemah ya, gitu. Itu Pak Pendeta, terima kasih. Iya, saya memang sakit waktu itu ya. Ada teman saya, Dr. Julius, karena mengalami kekentalan darah ya, COVID dan terjadi berkoagulasi. Saya tidak sempat diberikan pengencer darah karena nggak mau. Dan akhirnya terjadi yang namanya menangani COVID yang luar biasa. Jadi itu ya terjadi penyumbatan dan akhirnya ditangani oleh teman. Tapi karena saya tahu bahwa ini begini, saya langsung ke ahlinya dan 30 menit sudah selesai di chat selesai. Itulah yang membuat mereka takut, tapi saya biasa saja karena saya percaya firman Tuhan, umur manusia 70 tahun ya. Jadi firman yang dipercaya ya, nanti akan ditambahkan itunya. Terima kasih. Baik Pak Nando, tadi kita kembali lihat video tadi. Kelihatannya videonya ini kayak artis tahun 70-an. Bukan main. Begitu indahnya, kayaknya dunia ini milik berdua. Jadi yang saya mau tanyakan, awal mula ketemu dengan Mama Nando itu bagaimana dan di mana, dan lanjut membuat satu rumah tangga dan hasilnya 3 anak yang sehat-sehat bahkan sudah selesai. Jadi ketemunya di mana, terus bagaimana kelanjutannya, silakan barangkali. Mungkin ya buat yang belum menikah, ketemunya kami tuh di gereja Jatiwaringin. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Nando datang, terus terang, waktu itu saya di belakang, ya, terus lewat persembahan. Maaf ya, bukan Nando. Mungkin saya juga agak matre waktu itu, saya lihat, wih, buset nih orang cowok di depan saya nih masukin persembahannya gede banget. Kami waktu itu dibilang 1.000, 5.000 paling tinggi, udah gede itu. Ini 100.000 dia masukin setiap persembahan. Nah keluarnya itu baru dikenalin sama kakak ada, tapi udah almarhum. Dia kenalin nama saya. Tapi setelah saya tahu, kenalin ini ya, oke. Saya masih guru sekolah minggu. Masih lari-lari sama anak-anak sekolah minggu, jadi nggak mikir kalau dia jadi bakal calon suami saya. Tuh. Jadi ketemunya di gereja Jatiwaringin. Jadi teman-teman yang pemuda-pemudi jangan takut. Ada jodohnya di gereja, tapi nggak tahu di gereja mana. Kebetulan nih bapaknya Nando kan Katolik, jadi datangnya ke gereja Toraja karena dia kangen sama orang Toraja. Jadi datang beribadah di Jatiwaringin. Ketemunya di situ awalnya, gitu.
Ya, baik Pak. Ya, jadi dua pertanyaan dan dari Pak Pendeta. Satu ini ungkapan terima kasih kami. Ya, sebagai majelis yang ada di Jemaat Galaksi, kami sangat berterima kasih kepada Papa Nando, Mama Nando, di mana sejak COVID itu kami sering merepotkan Papa Nando, Mama Nando. Bahkan kami telepon video call dengan Pak Pendeta, Papa Nando, Mama Nando 11:30 malam. Dan kebetulan waktu itu memang banyak anggota yang terpapar, termasuk istri saya dan anak kami. Jadi kami sangat menghargai bagaimana perhatian Papa Nando, Mama Nando kepada jemaat di Galaksi. Dan terakhir untuk meyakinkan jemaat, kami ajak Papa Nando untuk setelah ibadah kita adakan Zoom, memberikan pencerahan kepada jemaat Galaksi, dan itu sudah dilakukan. Kebetulan Pak Nando sebagai ketua Satgas tim COVID di wilayah Bekasi, dan memang kami sangat menghargai peranan Bapak Nando, Mama Nando di dalam membawa jemaat ini lebih semangat ke depan. Terima kasih sekali lagi. Demikian Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Nando, Mak Nando. Bisa kembali ke tempat mungkin. Ya, kepada Bapak Ibu yang baru hadir, terima kasih tamu dari Jatiwaringin, teman-teman. Ya sebenarnya sih saya mengikuti teman saya, angkatan saya, Dr. Julius Samban tuh, karena dia dapat orang Jatiwaringin waktu itu. Maka saya juga waktu melihat itu, wah kalau gitu saya ke Jatiwaringin juga gitu ya. Ya, terima kasih. Iya, iya. Ya, sekali lagi terima kasih dari Papa dan Mama Nando beserta keluarga. Saya kira kita masih rindu ya, pingin dengar lebih banyak lagi karena ini bisa menjadi teladan dan contoh buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ibadah kita. Mazmur berbalas-balasan, puji-pujian berbalasan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kita persilakan solo duet dari keluarga ya, dipersilakan. Duet keluarga.
Iya, satu lagi Mama Are ya. Si pistan-pistan gimana nih buat kakanta toh?
Baik Bapak Ibu, keluarga Dr. Antoni, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, dalam sukacita besar bersama keluarga besar Dr. Antoni, kami ada di sini. Semua ini bukan kebetulan, tapi kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Oleh karena itu, dalam sukacita besar ini, kami ingin menjalin hubungan denganmu, yaitu dengan cara datang merendahkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, kuasailah kami. Teduhkan hati ini, biar apa yang kami baca dan kami renungkan ini, atas izin-Mu ya Roh Kudus, kami boleh mengerti, sehingga kami kuat dalam kehidupan ini, dan apa yang diangkat oleh keluarga besar Dr. Antoni ini naik berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami. Dengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, bagian Alkitab yang saya pilih untuk kita baca lalu kita renungkan nanti, Dr. Antoni tadi sudah menyinggungnya sedikit soal pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu hanya ada di dalam kitab suci di Perjanjian Baru, yaitu tepatnya di kitab Injil menurut kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, lalu nanti kita cari relevansinya dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 128. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita hubungkan dengan Mazmur 128. Mazmur 128 ini Mazmur yang sangat terkenal sekali. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, keluarga besar Dr. Antoni, sebenarnya khotbah saya ini sudah tercangkum semua tadi dalam percakapan. Jadi saya mau khotbahkan apa lagi? Sudah semua. Tapi baiklah, daripada saya cepat-cepat turun dari mimbar ini tidak ada apa-apanya. Kupok ada bang sidik lah. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akulah. Ini dalam istilah Biblika
dikenal dalam bahasa perjanjian baru dengan kata tabe kupokada ego emi, dan ada 7 kali. 7 kali Yesus memperkenalkan dirinya sebagai ego emi, artinya ia memperkenalkan keilahiannya, bahwa dialah satu-satunya. Dalam dunia perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah selalu memperkenalkan dirinya dengan kata anihu. Nah, kenapa itu saya ungkapkan? Saudara-saudara, kalimat ini, ungkapan ini hanya boleh diungkapkan oleh YHWH. Hanya boleh diungkapkan oleh Tuhan. Itu pesan yang paling kuat. Jadi ketika Alkitab menulis akulah, itu sebenarnya mau mengungkapkan kepada kita, ini hanya boleh diungkapkan oleh Tuhan. Yang lain tidak boleh. Kenapa begitu? Karena ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau memproklamirkan tentang kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, bahwa dialah satu-satunya. Nah, ada 7 kali dalam Alkitab perjanjian baru, akulah gembala yang baik, akulah sumber air hidup, dan salah satunya akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ayat yang ke-5, 6 dari bacaan kita tadi. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sebagai pokok anggur berarti dia sumber. Dan orang-orang yang berada di seputaran sumber itu dan melekat pada sumber itu, maka sumber itu akan memberi dia kehidupan dan akhirnya ia bisa berbuah. Nah, itu juga mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa keberadaan hidup ini hanya bisa seperti ini karena ada sumber, ada pokok yang di dalamnya itu mempengaruhi kehidupan kita sehingga kehidupan kita seperti begini. Di luar itu kita tidak bisa buat apa-apa, bahkan secara ekstrim. Yohanes mengatakan di luar itu ranting-ranting yang tidak berbuah, saudara-saudara, itu dipotong. Bukan hanya dipotong begitu saja karena tidak berbuah, malah dibakar. Nah, itulah saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini mau mengingatkan kepada kita sesungguhnya, pertama, hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara diatur dan dikuasai oleh Tuhan. Sekali lagi, hidup kita ini diatur dan dikuasai oleh Tuhan. Apa maknanya itu? Kalau dikatakan hidup kita ini diatur dan dikuasai oleh Tuhan. Pertama, arti yang paling kuat secara teologi, kalau dikatakan hidup kita ini diatur dan dikuasai oleh Tuhan, artinya ada pemilik hidup ini. Kita bukan pemilik hidup, kita hanya penikmat. Sebagai penikmat, kita tidak punya hak untuk berkuasa terhadap hidup ini. Ada orang saudara-saudara hanya diberi kenikmatan hidup sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau Alkitab katakan 70 tahun seperti Dr. Antoni bilang tadi, syukurlah. Tapi ada juga orang yang hanya diberi nikmat hidup 1 hari. Nah, kalau Bapak Ibu sampai kita seperti ini, diberi kenikmatan, bahkan ada yang sampai umur 70, 80, sementara teman-temannya sudah ma'atik kemo, ada opa itu selalu cerita sama saya dan saya salut sekali. Teman-temannya sudah pakai tongkat, naik tangga, sudah tidak kuat, tapi dia masih eksis. Tuhan mengatur hidup ini. Itu yang pertama. Artinya Tuhan pemilik hidup ini. Kita hanya diizinkan menikmati. Mari nikmati hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kerangka seperti itulah kita diingatkan, di luar Kristus kamu tidak ada. Hidup ini diatur dan dikuasai oleh Tuhan, artinya hidup ini ada yang memiliki. Dan itu yang saya kira juga dirasakan oleh keluarga Dr. Antoni, bahwa mereka hanya diberi anugerah oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini sampai 25 tahun ya. Kita berharap dalam harapan iman, adalah 25 tahun nalan ini makar semangat dokter, kalau perlu mungkin nanti pernikahan yang di 150 tahun, bayi maatekke muki isya tibongko-bongko bang muki, bayi pendeta tarubani duka tibongko-bongko medako, tapi ya kita berharap. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan hidup ini dikuasai dan diatur oleh Tuhan, tidak berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Berarti saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Saya berharap ditangkap poinnya ya. Tidak ada yang namanya kebetulan. Dan memang iman Kristen tidak pernah mengajarkan kita yang disebut kebetulan. Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah mengajarkan kita tentang kebetulan. Pengakuan gereja Toraja pun tidak pernah mengajarkan kita begitu. Tapi apa yang diajarkan oleh iman Kristen, apa yang diajarkan oleh Alkitab? Hidup kita ini saudara-saudara, siapapun Anda, di dalam kondisi apapun, Anda sedang ditempatkan oleh Tuhan dalam sebuah bingkai yang besar. Dan Anda meletakkan hidupmu di dalam sebuah apa yang distilahkan proses. Kalau prosesnya baik, kata orang pintar, pasti outputnya berkualitas. Percaya itu. Saya juga sudah dengar itu dari Dr. Antoni. Kalau mengikuti proses dengan baik, pasti outputnya baik. Yang baik di situ tanda kutip banyak ya. Baik, kalau dengar kesaksian dari Dr. Antoni, bisa-bisanya orang Kristen, bisa-bisanya ini diangkat jadi ketua IDI ya, ketua IDI. Bayangkan kalau berikut diangkat lagi menjadi panwas BPJS apa kata direktur rumah sakit. Dan itu saudara-saudara jangan bilang itu kebetulan ya. Jangan. Saya pernah baca satu artikel kecil, kalau kita selalu menempatkan hidup ini pada kebetulan, bitikiliu ada arti hidup ta. Arti hidup kita itu kecil sekali. Pada kutu hukuman di alaman tidak. Oh, jangan bilang kebetulannya. Oh, Pak Pendeta kebetulan waktu itu saya diangkat jadi guru di Toponci. Akhirnya ada pemilihan majelis gereja, saya terpilih. Waduh, berarti kau majelis gereja hanya karena kebetulan. Tuhan gak senang itu. Oh, Pak Pendeta waktu itu saya diangkat jadi guru. Lalu saya ditugaskan di Buruncia. Saya ketemu dengan Lai Minggu, akhirnya kami menikah, lahirlah anak kami yang pertama dan kami beri nama dia Lai Kamisi. Oh, nah kebetulan banget ke kutub ini itu lah. Jangan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Tapi yang benar Allah menempatkan kita dalam sebuah proses. Dan proses itu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam rancangan Tuhan kita yakini, sekalipun nanti mungkin kita harus jatuh bangun di situ, berdarah-darah di situ, kehujanan di situ, kepanasan di situ. Tapi satu hal yang meyakinkan, berangkat dari janji Tuhan. Saudara-saudara, proses itu nanti akan tiba pada muara indah pada waktunya. Amin rekaam toh. Sang puluh tahu tapi ya tidak apa-apa. Kau susi memang aku atau aku mau biasa sang puluh tahu amin tapi tidak apa-apa. Tidak apa. That's no problem. Masanan duka masih aku toh. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda tidak bisa berbuat apa-apa di luar ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, status, ini sudah pernah saya khotbahkan, status orang Kristen dan gereja itu dalam cakrawala keyahudian, kita itu ranting liar yang dicangkokkan pada pokok yang sesungguhnya. Sehingga kita diperhitungkan sebagai anak-anak Allah. Sekalipun kita bukan darah daging Abraham, tetapi kita ini dalam status itu dicangkokkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara ini mau mengingatkan kepada kita, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kira ini yang diyakini oleh dokter, bahwa hidup ini diatur dan dikuasai oleh Tuhan. Karena itu orang pintar selalu bilang, jangan kami selalu mau lawan arus. Jangan selalu mau lawan arus, sebentar-sebentar mau memberontak, sebentar-sebentar apa salaman namun natandai. Yang ada mau apa digarontok mana kami pasalai, salah ya tuh. Aku nabu akhirnya mau nalandi na tangga kita. Dukunglah. Nah, ini apa salah bang? Selalu saya bilang saudara-saudara sudah bukan lagi zamannya seperti itu kita hidup. Sekarang kita hidup saudara-saudara pada zaman ialah berupayalah semaksimal mungkin untuk terus-menerus menjadi bahagian dari solusi. Ya toh. Bagian dari solusi. Dan solusi penonton sepak bola, ya nonton sepak bola manarang ali umpuk aden ko lana tendang rila ko kiri to na bendi so kamboti laku na sekalinya di Patama Maaraga na mui tendang raga tanganisan. Jadi berupaya untuk menjadi bagian dari solusi dan kita lihat itu.
Berupaya menjadi bagian dari solusi, artinya saudara-saudara, saatnya kita seharusnya mengejar terus supaya suatu saat nanti kita menjadi berkat bagi orang lain setelah kita diberkati. Ya, seperti Dr. Antoni luar biasa ketika jadi Satgas COVID di Kota Bekasi, banyak sekali orang yang keberkatan, banyak sekali. Tetapi banyak juga yang meninggal ya, dokter. Kalau dokter sudah cerita, biasa sama takut juga mau kukana, panditan artinya nama takut apa ya. Katanya biasa baru selesai diperiksa, dibokoi, nah, korokoma, bayangkan. Tuhan menolong itu. Nah dalam proses saudara-saudara, Bapak Ibu, jangan kita beranggapan kita akan berjalan pada jalan yang lurus. Oh tidak, saudara-saudara, tidak. Justru masuk dalam proses yang Tuhan tempatkan itu, Tuhan bilang, pikul salib. Pikul salib itu susah, saudara-saudara. Kalau ada orang Kristen yang tidak mau pikul salib, lalu senang-senang saja, berarti salah tuh ayat itu. Nah karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup melekat pada pokok anggur itu seperti apa? Mazmur 128 sesungguhnya mengajarkan kita tentang itu. Yaitu apa saudara-saudara? Mazmur 128 itu, pokok daripada itu ya katakan, takut akan Tuhan. Jadi salah satu contoh, salah satu yang disebut dengan melekat pada pokok anggur yang benar itu ialah takut akan Tuhan. Mazmur 128 ini mengajarkan kepada kita yang dikutip oleh pemazmur dalam rangka ia memperlihatkan bagaimana relasi umat dengan Tuhan. Ingat saudara-saudara, Allah lebih menginginkan relasi kita dengannya dibanding prestasi-prestasi yang kita buat. Allah lebih menginginkan itu. Kenapa Allah lebih menginginkan relasi kita dengan Dia? Praktisnya saudara-saudara bisa begini. Berkat, dalle, rezeki yang Tuhan sudah siapkan, saya analogikan. Di sana. Terkadang kalau Tuhan mau hadirkan itu, tak ada menalau lilik. Apa itu ya? Ya, jadi terkadang rezeki dalle yang Tuhan siapkan di langit ketujuh itu, terkadang kalau dia mau datang kepada kita, terkadang dia harus lewat orang lain. Lewat orang lain. Karena itu jalin hubungan dengan siapapun. Karena terkadang kita jumpai dalle kita di sana. Saya sudah pernah dengar juga dari Dr. Antoni itu ya. Bagaimana waktu dia di Bengkulu, relasinya dengan keluarga akhirnya ditempatkan, dan seterusnya. Jadi takut akan Tuhan saudara-saudara, itu salah satunya. Karena Mazmur ini mengajarkan, rupa-rupanya ukuran kebahagiaan itu, sekali lagi ukuran kebahagiaan itu bukan karena kita punya banyak benda, banyak harta, banyak apa, bukan. Tapi menurut Mazmur 128 ini, berkat-berkat datang dalam rumah tangga kita karena apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Mama Nando tadi juga sudah ungkapkan, kalau kita takut akan Tuhan, peranan kita sebagai laki-laki, sebagai imam menurut Mazmur 128 ini, saudara-saudara, signifikan. Seorang istri pun dan seorang anak. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tak lama lah kok kita, nah pasaan opat sambungi. Tuhan berkati kita. Amin. Ya, baik. Selanjutnya kita dengarkan kesaksian pujian dari PKB Gereja Toraja Galaksi. Dipersilakan.
Betul menikah. Ini hidup nggak? Ini dimatiin deh. Ini kembaliin deh. Nah. Saya kasih jawaban. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seluruh dunia termasuk negara dan bangsa kita dan bahkan persekutuan dan keluarga kita telah mengalami cobaan yang sangat ganas, pergumulan akibat pandemi COVID-19, ibarat sebuah ombak besar, ganas dan kejam yang menimpa perahu yang hampir karam. Namun karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama kita dalam perahu, sehingga pergumulan ini pelan-pelan dan pasti akan reda karena perlindungan Tuhan. Bahkan secara khusus pergumulan berat ini telah dialami dan dijalani oleh sahabat kami, Bapak Nando, dalam menjalankan tugas dalam mewujudkan pelayanan di Bekasi. Juga pergumulan ini Tuhan juga sudah mengizinkan berkat-berkat yang lain hadir dalam keluarga ini. Meskipun itu pergumulan sangat dahsyat. Dan oleh karena itu hari ini kita berkumpul, kita bersama-sama mengangkat syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam keluarga ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian pujian PKB Jemaat Galaksi saat ini rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu dan kiranya terus-menerus menyemangati, menghibur dan meneguhkan kita sekalian bahwa kita tidak sendirian karena Tuhan bersama kita dan perlindungan kita. Sebuah kesaksian pujian PKB, gemuruh ombak menderu. Kadang jiwaku gentar
tenangkanlah jiwaku. Kadang jiwaku gentar, hidupku tenggelam, hanya padamu, Yesus Tuhan, ku berseru, tenangkanlah jiwaku. Bimbinglah jiwaku Tuhan, hingga tiba dengan tenang. Berlabuh laju tiada iblis, hanyalah Yesus pertolongan, hanyalah Yesus perlindungan, hanyalah Yesus sertaku. Laju terus berlabuh, tenang-tenang. Tiada iblis ganas dan bagai setu. Laju tenanglah jalan hidupku, karena Tuhan bersamaku. Terkadang jiwaku gentar, hidupku hampir tenggelam, hanya padamu Yesus Tuhan, ku berseru, tenangkanlah jiwaku. Kadang jiwaku
Ya, terima kasih dari PKB Jemaat Galaksi. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan sebagai persembahan kita dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyi dari NJNE 105 ayat 1 dan 2, Aku bersyukur padamu. Kesaksian pujian dari vokal grup Patmos. Paduan suara Patmos, siap-siap dipersilakan.
Ya, baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Baik sekali campur tangan-Mu dalam perjalanan akta ibadah kami bersama dengan keluarga besar Dr. Antoni. Mensyukuri banyak hal, lebih khusus mensyukuri 25 tahun kebersamaan mereka dalam nikah kudus. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kami. Terima kasih Tuhan telah memberi kami firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu dengan penuh keterbatasan telah menguraikannya, tapi kami percaya Engkau Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk menguraikannya lebih jelas lagi kepada kami. Ya, kami semakin mengerti bahwa hidup ini hanya bisa berbuah, hanya bisa eksis ketika kami harus melekat pada pokok yang sesungguhnya. Biarlah kami menyadari itu Tuhan, bahwa kami ini adalah penikmat, bukan pemilik hidup. Sehingga hal-hal yang kami hadapi ini bukan kebetulan terjadi, tapi ada maksud yang indah dari Tuhan. Terima kasih firman-Mu untuk itu. Kami juga sudah boleh bernyanyi. Terima kasih untuk semua itu. Kiranya ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga sudah boleh memberi persembahan syukur. Kiranya ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kami bersyukur dan mengagungkan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam doa ini kami berdoa. Terus menerus secara khusus hamba-Mu ini berdoa untuk keluarga Papa Nando ini yang sudah 25 tahun dalam kebersamaan nikah kudus. Kami percaya perjalanan kehidupan mereka diisi oleh berbagai banyak hal. Tetapi kebaikan Tuhan pun tidak pernah luput dari keberadaan hidup mereka. Mereka boleh hidup selama 25 tahun dalam kebaikan Tuhan. Itu menorehkan banyak hal, baik suka dan duka. Tapi kami percaya kasih Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kedua insan yang bersatu dalam nikah kudus ini. Karena itu Tuhan, terima kasih. 25 tahun kebersamaan ini kiranya terus-menerus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara mereka menjalin hubungan dengan Tuhan. Ke depan kami berharap kiranya semua ini bisa terwujud lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan sendiri. Berkati Papa Nando sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam tugasnya maupun dalam pekerjaannya sehari-hari. Kiranya Tuhan lewat anugerah yang Tuhan berikan, kehadirannya bukan kebetulan di tengah-tengah masyarakat Bekasi di sini, tetapi inilah cara Tuhan menghadirkan kasih sayang Tuhan lewat Papa Nando sehingga banyak orang tertolong dan demi kemaslahatan banyak orang Papa Nando menjadi alat-Mu. Hindarkan dari hal-hal yang buruk dan persoalan-persoalan yang jahat. Lindungi siang dan malam. Kami bersyukur beberapa hal sudah boleh dialami oleh Papa Nando, juga karena perlindungan Tuhan. Ketika menjadi Satgas COVID-19 sempat terpapar, juga dalam sakit pasang ring di jantung, tapi kami percaya kasih Tuhan menjadi kekuatan baginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam keberadaan sebagai seorang yang berlaku banyak di tengah-tengah kemasyarakatan, Mama Nando berperan luar biasa sekali. Kami percaya di belakang Papa Nando ada Mama Nando dalam doa. Karena itu berkati Mama Nando dalam perannya sebagai ibu di tengah-tengah keluarga. Biarlah melalui kasih sayang Tuhan Mama Nando selalu baik adanya. Anak kami Nando, Ica, dan Amanda. Terus-menerus kami berdoa anak ini. Kami bersyukur anak kami Nando sudah boleh selesai studi di Makassar dan berencana akan studi S2 ke luar negeri. Berkati ini Tuhan supaya terlaksana dengan baik. Dan suatu saat nanti kami akan kembali mengagungkan nama Tuhan. Anak kami Ica dalam masa koas sebagai seorang dokter. Kiranya Tuhan pelihara keberadaannya dan selalu baik. Anak kami Amanda yang siap untuk masuk perguruan tinggi. Kiranya lewat tuntunan dan kasih sayang Tuhan, ia selalu baik adanya. Opa dan Oma Nando hadir bersama dengan kami. Tuhan berkati orang tua kami ini dalam masa tuanya. Berkati semangat hidupnya dan semangat imannya untuk selalu bergantung kepada kasih dan kuasa Tuhan. Agar supaya dalam keberadaan hidup seperti begini, ia selalu baik dan penuh semangat. Bahkan segenap rumpun keluarga di mana saja mereka berada, akrabkan dalam doa dan harapan. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah syukur keluarga besar Dr. Antoni ini, hadir beberapa keluarga besar dari Jatiwaringin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan, tapi ada maksud yang indah dari Tuhan. Kami tahu semua ini ada dalam rancangan agung Tuhan. Itu boleh terwujud lewat paduan suara, lewat duet, paduan suara, dan lain-lain. Allah yang Maha Kuasa, anggota jemaat-Mu di sini, Jemaat Galaksi, merasa bersyukur dan selalu menaikkan pujian kepadamu. Engkau menghadirkan keluarga Dr. Antoni bagi kami yang sudah banyak berbuat hal. Karena itu kami percaya doa-doa kami semua umat untuk saling mendukung, terutama mendukung dan mensyukuri
peristiwa 25 tahun pernikahan ini kiranya naik berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar masih ada acara, berkati supaya semuanya berlangsung dengan baik. Demikian pun dengan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, negeri ini Tuhan berkati. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup yang sementara kami jalani ini, banyak sekali rencana kami, banyak jerih juang yang sementara kami lakoni, juga banyak sekali pergumulan-pergumulan kami. Karena itu izinkan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi pada kesempatan ini, menaikkan doa pergumulan kami kepadamu seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu jadilah kehendak-Mu sebab rencana-Mu itu selalu indah untuk kami semua. Tuhan, ini doa kami, ampuni salah dosa kami. Dengar doa ini sebab kami berdoa kepadamu melalui Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa seperti berikut ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya persilakan kita berdiri. Seindah siang disinari terang. Saudara-saudara, siapkanlah imanmu, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, menutup ibadah kita saat ini kita menyanyi dari PKJ 289 ayat 1 dan 4, Keluarga Hidup Indah. Terima kasih pada
silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan genap rumpun keluarga yang berbahagia, puji syukur kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Taruk Bani, MMMTH, yang sudah menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah syukur kita pada saat ini. Juga terima kasih kepada puji-pujian syukur dari Paduan Suara Patmos Jatiwaringin, pujian syukur dari PKB Jemaat Galaksi, duet dari 4 anak kekasih kita, keluarga. Kemudian juga terima kasih kepada organis kita Bapak Kala Tiku, kemudian song leader Saudara Ale dan Willy, dan juga kepada tim multimedia sehingga ibadah ini juga boleh berlangsung dengan hikmat dan yang memberi kita inspirasi untuk kehidupan kita ke depan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Antoni Tulak, Ibu Sayanti Manapa, Bapak dan Mama Nando, serta ketiga anak kekasih untuk kesaksian hidup dan juga pengalaman hidup yang boleh diceritakan kepada kita semua. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke acara perayaan 25 tahun selebrasi pernikahan Bapak dan Mama Nando. Dan saya persilakan, mungkin ada keluarga yang sudah ditunjuk untuk memandu acara perayaan pernikahan 25 tahun Bapak dan Mama Nando. Adakah? Ya. Setelah selebrasi ini nanti kita akan masuk dalam Ramatama. Baik Bapak Ibu, saya dikasih kepercayaan untuk memimpin selebrasi ini. Di depan kita semua ada kue ulang tahun yang cukup besar. Oh iya. Ya, silakan kita biar lebih luas ya. Ada lagu yang boleh ditampilkan di layar kali ya, lagu yang sering kita dengar gitu ya. Sudah siapkah lagu di atas? Baik, Bapak Ibu sambil disiapkan segala sesuatunya, kami mengundang sekali lagi Bapak dan Mama Nando untuk tampil ke depan untuk kita sama-sama mengungkapkan pujian ulang tahun ini. Anak-anak juga silakan ya. Nanti kita menyanyi, kemudian peniupan lilin dan pemotongan kue ya. Ada pemotongan kue nanti dari keluarga. Kalau ada yang mewakili nanti untuk diberikan potongan-potongan kue. Siapa? Ya, silakan Mama Tato, lanjutkan. Atas permintaan Papa dan Mama Rei, kami mohon Bapak Dalipang untuk tampil ke depan karena mereka Bapak Dalipang adalah
saksi pada waktu pernikahan mereka. Silakan, Pak Dalipang. Sama Ketua Panitia juga ya. Ya. Ibu Fajar ini saya minta ke depan. Iya, lilin sudah menyala? Oke, baik. Kita akan bersama-sama menyanyi sebagai ulang tahun pernikahan yang ke-25 dari keluarga Bapak Antoni Tulak. Mari kita nyanyikan bersama. Silakan berdiri Bapak dan Ibu semuanya. Bersama-sama ya. Oh, maaf. Jemaat silakan duduk. Kita lanjutkan dengan memotong kuenya. Silakan bersama-sama juga ya motongnya ya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, sudah dipotong-potong. Nah, nanti akan dipotong, kemudian dibagikan. Mungkin ada siapa yang akan dibagi duluan? Kita bagi kuenya ya, kita nyanyi sama-sama ya. 2, 3. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sudah? Oke, baik. Nanti kita akan dapat kuenya ya. Shalom Aleichem. Perkenankan saya untuk menyampaikan sepatah kata. Kalau tidak salah, tahun 1996, ketika saya kembali dari Kupang, kami ketemu dengan Om Manando yang waktu itu saya kenal sebagai Ibu Yohana Ratuan
menapak, meminta kepada saya suatu pendapat yang mungkin hanya hamba Tuhan yang dapat menerjemahkannya. Katanya, anak kita Yanti berkenalan dengan seseorang, Pak Dr. Antoni Tulak. Namun berbeda keyakinan, karena Pak Antoni Katolik sedang Yanti Protestan. Bisakah itu? Saya bilang, wah ini berat ini buat saya. Tetapi berikan kesempatan buat saya untuk berdoa. Apakah Tuhan akan membuka suatu hal ini dengan firman Tuhan? Kemudian beberapa waktu ada firman Tuhan terbetik dalam hati saya, Mazmur 23 ayat 2 yang berbunyi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia menuntun aku ke air yang tenang. Nah, kemudian saya bertemu dengan Om Mare waktu itu. Saya bilang ada firman Tuhan begini, tapi ya berdoalah supaya ada tanda-tanda yang mengikuti. Kemudian mohon maaf Mama Rey sama Papa Rey, beberapa waktu kemudian saya mendengar bahwa mereka berdua, Papa Rey sudah mendapat tiket, kalau tidak salah Garuda ke waktu itu. Nah, kemudian Mama Rey berdoa juga dan dia mendapatkan tiket pas di samping Papa Rey. Ini suatu mujizat dan tanda-tanda yang menurut saya diberkati oleh Tuhan. Dan kenyataannya perkawinan mereka boleh berlangsung dengan begitu indah. Dan mereka dikaruniai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. 2 sudah menjadi dokter, dan 1 lagi masuk perguruan tinggi. Terima kasih Papa Rey, Mama Rey, yang begitu setia di dalam membangun rumah tangga. Biarlah kehidupan kalian dan cucu bertiga ini menjadi tanda kebaikan Tuhan dan bagaimana keluarga ini menyambut kebaikan Tuhan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Om Dalipang, dan itu semua karena tentunya bukan karena kebetulan, tetapi memang dari tulangku diberikan ke dia, inilah tulangku dan inilah dagingku. Seperti itu di dalam kitab Kejadian pada waktu Adam tidur, kemudian tidur diambil rusuknya. Ya, Adam juga nggak ngomel kok waktu diambil, dia diam aja gitu ya. Maka saya pun juga begitu, diam aja, diambil rusuk saya, dikasih ke dia, dan ternyata itu disatukan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali maut. Dan itulah hakikat kami pernikahan. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa saya sebutkan, begitu banyak yang hadir. Terima kasih rekan-rekan, kemudian teman-teman, kemudian bapak-bapak orang tua yang sempat hadir di sini dengan kondisi yang jauh ya. Terima kasih sekali lagi, luar biasa terima kasih pembawa firman, Bapak Pendeta, semua ya, yang hadir, orang tua kami dari Jatiwaringin, kemudian paduan suara dari PKB. Ya, saya juga anggota PKB, cuma jarang nyanyi karena nggak bisa, ya susah, tapi penyemangat terus. Kemudian dari Patmos yang masih tetap, dari
sound system, kemudian tato dan para pengambil gambar dan lain-lain. Khususnya Bapak Pendeta dan orang tua kami, ya. Ada beberapa pendeta yang hadir, kami sangat berterima kasih. Dan untuk tidak membuang banyak waktu, karena memang waktu itu harus tepat jam makan, jangan sampai kita sakit karena telat makan, ya. Kami mengundang Bapak Pendeta Dariman, ya. Bukan Pak Dariman ini adalah bukan dari Madandan, ya. Memang orang Madandan, tapi orang Langda, untuk memberikan doa makan, doa syukur. Mari. Tes. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi sebelum saya berdoa, terima kasih Pak Dokter, Pak Nando, Mama Nando undangannya yang seminggu lebih, kurang lebih hampir 2 minggu sebelumnya beliau sudah SMS saya kalau boleh datang. Saya bilang insya Allah, ya. Dan puji Tuhan kita boleh bersama-sama. Dan sebelum saya berdoa, selamat memasuki usia pernikahan yang ke-25 tahun. Tuhan kiranya terus tetap membimbing, memberkati rumah tangga Bapak Nando, Mama Nando, dan anak-anak semua. Untuk itu mari kita berdoa, menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Karena Engkau kembali membuka cakrawala pemikiran kami semua. Bahwa apa yang kami tabur dalam kebaikan, ketulusan, dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, maka kami pasti akan memiliki sebuah apa yang dinamakan penyertaan Tuhan yang tak terhingga. Ini kami yakini Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan bukan hanya berjanji, tapi akan tetap menepati janji Tuhan itu bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu, mempercayakan seluruh perjalanan kami kepadamu, dan mempercayakan seluruh perjalanan rumah tangga kami kepadamu. Hari ini Tuhan, kami berdoa bersyukur bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Dr. Antoni Tulak, bersama Ibu Dayanti, bersama anak-anak kekasih Nando dan adik-adiknya. Kami tahu bahwa hari ini adalah hari spesial bagi mereka. Dan biarlah Tuhan, segala sukacita ini sungguh-sungguh mengingatkan kami semua. Bukan hanya bagi keluarga kekasih kami ini, Papa Nando dan Mama Nando. Tapi bagi kami semua yang hadir pada siang hari ini. Bahwa ketika kami sungguh percaya kepadamu dan menyerahkan seluruh perjalanan kami kepadamu. Inilah bukti yang Tuhan nyatakan kepada keluarga kami semua, teristimewa bagi Pak Nando dan Mama Nando. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup mereka. Dan karena itu Tuhan, kelanjutan dari perjalanan rumah tangga, keluarga kekasih kami ini, kami mohon Tuhan yang terus memberkati, bukakan senantiasa pintu-pintu berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada keluarga kami ini, dan juga Tuhan tetap memberkati kami semua. Dalam suasana sukacita ini Tuhan, ada berkat yang disiapkan oleh segenap rumpun keluarga, bahkan jemaat-Mu yang ada di sini. Kami mohon Tuhan, yang senantiasa melayakkan bagi kami untuk menerima berkat-Mu ini. Dan biarlah melalui berkat ini, kami dikuatkan dan kami disegarkan oleh berkat ini. Sehingga dengan itu kami mampu untuk meneruskan berbagai harapan-harapan Tuhan dalam hidup kami. Oh Bapa dalam sorga, bagi keluarga yang sudah mempersiapkan semuanya, hamba juga tetap berdoa. Tuhan tetap mengingat kebaikan mereka dan teruslah memberkati segenap rumpun keluarga ini. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Muhalis kami yang hidup itu, kami naikkan doa syukur kami ini. Haleluya. Amin. Mau jabat tangan di sini atau langsung aja keluar? Iya.
Baiklah, terima kasih. Demikianlah rangkaian ibadah kita dan acara kita pada pagi hari ini. Atas permintaan keluarga, jemaat dipersilahkan untuk mengambil tempat di luar untuk jamuan. Nanti keluarga akan menghampiri semua tamu-tamu kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih, silahkan menikmati jamuan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Nanti Dr. Antoni dan Ibu Yanti yang akan mendampingi, menghubungi tamu-tamu yang hadir pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati kita.